Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Lindu Nainggolan, Chief Market Strategist Java Global Futures. Pak Lindu. Ya, bagaimana pengaruh hasil Pilpres Amerika terhadap perdagangan komoditas kita untuk sore ini? Ya, pengaruhnya terutama ke emas ya. Emas bagaimanapun ya, sekarang kan belum jelas siapa yang akan menang ya. Dan nampaknya ada persaingan sengit, bahkan akan menuju katanya ke Mahkamah Agung ya. Hal ini memicu untuk emas masih mengalami kenaikan ya. Kemarin sempat terkoreksi turun, sekarang mulai mengalami kenaikan. Diprediksi bisa sampai ke level 1923 sampai 32. Lalu untuk perbandingan ekspektasi dengan hasil Pilpres, ini bagaimana menurut Anda ekspektasi investor terhadap hasil perbandingan Pilpres ini? Ekspektasinya kalau dilihat dari para pelaku pasar, terutama yang di Amerika ya, kebijakan Biden itu kan akan menaikkan pajak ya. Nah, ini direspon negatif sebenarnya oleh para pelaku pasar yang ada di Amerika ya, karena waktu itu Trump sudah menurunkan pajak perusahaan dari 35% ke 21. Nah, si Biden akan menaikkan ke 28%. Menurut para pelaku pasar di tengah pandemi ini itu agak cukup memberatkan ya, seperti itu. Nah, itu yang makanya direspon negatif dan membuat harga emas juga naik. Nah, kalau Trump dia masih punya PR mengenai pembahasan stimulus itu yang belum selesai sampai saat ini. Oke. Soal prospek harga emas ini, kan emas juga mengalami kenaikan $1.900 begitu ya, dan juga all-in. Ini bagaimana prospeknya kalau kita lihat dan tarik hingga akhir pekan, karena besok sudah Jumat dan sudah menutup perdagangan? Ya, sampai akhir minggu ini prediksinya memang setelah sempat kemarin terkoreksi turun, dia akan mengalami kenaikan hingga esok hari ya, sampai ke level 1923 sampai 1932. Nah, untuk all-in sendiri ya, ini kan turunannya dari CPO ya. Nah, di mana CPO sebenarnya mengalami kenaikan harga oleh karena masalah La Nina ya. Nah, La Nina itu menaikkan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat perkebunan kelapa sawit itu kurang baik produksinya karena lembab dan cenderung banjir. Di samping itu juga adanya karena pandemi COVID-19 ini ya, itu membuat tenaga kerja untuk memanen akan kelapa sawit itu berkurang seperti itu ya, sehingga yang dipanen itu juga kurang ya. Nah, inilah yang membuat harga CPO yang otomatis berpengaruh kepada all-in untuk naik seperti itu. Oke, bagaimana dengan kopi dan juga kakao, Pak Lindu? Ya, kalau kakao ya sebenarnya sih di Pantai Gading ya, itu produksinya melimpah ya, dan juga permintaan tinggi. Namun ya, karena ada masalah politik di Pantai Gading sendiri, itu yang harusnya karena produksi yang melimpah itu harusnya membuat harganya turun, itu justru naik. Karena kenapa? Karena hasil produksi pertanian perkebunan kakao itu yang harusnya dibawa ke pelabuhan terhambat karena masalah politik ini. Jadi saat ini kakao mengalami kenaikan. Nah, untuk kopi, karena masalah pandemi, kopi Arabica itu mengalami penurunan harga karena turunnya permintaan dari Eropa. Sementara
kopi robusta justru mengalami kenaikan karena gagal panen akibat badai yang terjadi di Vietnam baru-baru ini, sehingga menggagalkan panen. Nah, Vietnam ini adalah produsen kopi robusta terbesar di dunia. Oke, lalu soal fluktuasi harga minyak ini terhadap CPO hingga akhir November mungkin bisa di breakdown seperti apa? Nah, ini harga minyak dunia ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan CPO, bahkan misalnya juga dengan minyak jagung ya, karena permintaan etanol juga naik ya. Kalau harga minyak naik, ya biasanya orang kan mengambil alternatif bahan bakar lain, ya itu diambil dari minyak nabati tersebut untuk bahan bakar. Nah, saat ini kan dolar lagi mengalami penurunan sehingga membuat minyak naik ya, harga minyak bumi juga sedang naik sekarang. Nah, ini juga ya yang salah satunya berhubungan juga dengan CPO sehingga mengalami kenaikan ya. Jadi selain sebab-sebab yang membuat CPO tadi naik, harga minyak bumi yang naik ini juga membuat CPO juga naik. Oke. Lalu soal peluang komoditas esok dan saran mungkin untuk investasi jangka menengah mungkin sampai akhir 2020 ini seperti apa, Pak Lindu? Kalau kelapa sawit ini olein ya, ini masih cenderung naik ya, karena masalah La Nina ini dampaknya bisa sampai ke Januari Februari ya. Hal ini akan mempengaruhi CPO ya, panen CPO, sehingga masih terus naik ya. Jadi untuk olein masih bagus untuk naik. Nah juga emas ya untuk saat ini paling nggak sampai akhir bulan inilah itu masih cenderung mengalami kenaikan seperti itu. Oke, baik Pak Lindu, terima kasih untuk informasinya.